Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa Universitas Budi Luhur. Hari ini tanggal 11 April tahun 2020, jam 5 pagi. Stay at home ya. Jadi saya ingin menyampaikan materi ke-8, lanjutan dari materi ke-7 sebelumnya, yaitu tentang penilaian saham atau stock valuation. Nah, sekarang tentang bond valuation atau obligasi. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana sih menilai harga bond. Bond itu karena bisa dijual belikan kembali. Jadi kayak instrumen investasi yang bisa diperjualbelikan kembali, surat hutang yang bisa diperjualbelikan kembali ke publik ya. Nah, di sini kita perlu, saya mengenkode teman-teman perlu kalkulator. Saya ambil contoh di sini kalkulator. Ini namanya financial calculator, Texas Instrument ya. Tapi teman-teman akan sangat terbantu kalau pakai financial calculator ini karena untuk menghitung yield. Yield itu apa? Nah, nanti saya jelaskan di topik materinya yang saya presentasikan sebentar lagi. Nah, cuman untuk beberapa teman-teman yang mungkin sulit punya financial calculator, saya di kelas sudah menjelaskan untuk segera mendownload alternatifnya, aplikasinya di Play Store ada namanya financial calculator. Nah, itu bisa digunakan itu untuk mempermudah perhitungan teman-teman, karena kalau enggak akan lama sekali ngitung yield ya, karena kalau dia N-nya atau periodenya lebih dari 5 atau 6 dan sebagainya itu akan cukup menyita waktu, padahal kita perlu cepat dalam menghitungnya gitu ya. Nanti akan ada kuis seperti biasa, teman-teman bisa download langsung di e-learning. Rencana saya setelah ini selesai, minggu depan kita akan UTS. Nah, karena sekarang lagi wabah virus corona, kita semua diminta belajar online. Nah, mungkin UTS-nya nanti online juga. Nanti saya akan submit di e-learning ya. Tidak menutup kemungkinan kita akan pakai Zoom mungkin ya. Suatu kesempatan kita pakai akan Zoom untuk online, streaming online seperti itu. Oke, tidak berlama-lama, saya langsung saja sajikan materinya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa Universitas Budi Luhur? Materi ke-8 yang saya ingin sampaikan, seperti teman-teman melihat di layar teman-teman, topiknya adalah bond valuation. Sebelumnya di materi ke-7 saya sudah menyampaikan topik stock valuation. Nah, sekarang bond valuation. Stock dan bond itu sama-sama instrumen investasi. Nah, di sini kita untuk surat hutang atau bond, kita akan menghitung bagaimana caranya menghitung nilai bond yang wajar, sehingga kita sebagai investor bisa memutuskan apakah kita teruskan investasinya atau bagaimana. Seperti di pembukaan, saya jelaskan bahwa kita memerlukan tool ya, alat untuk menghitung bond valuasi ini atau surat hutang ini. Kita memerlukan financial calculator. Teman-teman saya harap sudah download di Play Store ya aplikasinya. Nanti juga kita akan latihan berhitung bond valuation ini ya. Tepatnya kita akan menghitung bagaimana sih mengetahui kita mencari yield, bagaimana sih kita mencari present value, future value, karena sebenarnya pendekatan dasarnya kita tetap menggunakan TVM, time value for money ya, sebagai formula dasarnya. Tinggal nanti kita untuk mempercepat sebenarnya kita menggunakan alat bantu kalkulator untuk menghitungnya, karena kalau tidak, pertama teman-teman harus mahir sekali matematikanya, kedua waktunya ini cukup lama untuk menghitungnya. Bayangkan kalau N-nya atau periodenya 10, berarti teman-teman harus hitung satu persatu ya. N tahun pertama, N kedua, N ketiga, terus semua nanti baru dijumlahkan. Tapi dengan kalkulator ini kita akan lebih cepat menghitungnya. Yang penting
teman-teman perhatikan nanti cara menggunakan kalkulatornya ini. Dan nanti ada trik and tipsnya ya, teman-teman. Oke. Nah, definisi umum dari bond dulu. Ya. Bond itu investasi berupa surat hutang ya, yang di dalamnya tercantum bunga. Nah, ini yang menarik ya. Dalam bond itu melekat iming-iming ya yang dijanjikan oleh penerbit ya atau investor ya. Atau emiten ya dalam bentuk bunga atau kupon. Ya. Bentar ya, saya skip dulu ini. Saya mau pakai pointer sebentar. Oke, kita pilih pointernya warna biru. Oke, bunga. Kok hitam? Nggak apa-apa. Yang dijanjikan dalam bentuk kupon. Nah, jadi kalau bond atau obligasi, bunganya itu disebut dengan kupon. Ya, dan pokok hutang, principal. Jadi nanti di akhir si issuer, si penerbit bond itu akan mengembalikan pokoknya plus membayarkan secara berkala kupon atau bunganya. Dikembalikan jika sudah jatuh tempo maturity. Jadi ingat bond itu punya uh, lifetime ya, punya usia jatuh tempo. Umumnya bunga dibayarkan setiap 6 bulan atau setahun sekali. Kalau setiap 6 bulan semi annual. Bond umumnya dipahami sebagai salah satu bentuk investasi yang berpendapatan tetap. Iya, karena kalau bond itu sudah disebutkan kuponnya, ya sampai maturity dia uh, tetap sama uh, bunga yang diperoleh investor sampai maturity. Itu ya. Nah, yang menarik teman-teman coba benar-benar perhatikan ya. Bond itu punya maturity date. Ya, ini punya maturity, punya uh, usia jatuh tempo. Sedangkan kalau saham atau equity atau stok itu tidak punya. Makanya dia dalam perhitungannya pakai pendekatan terminal value untuk menghitung uh, harga saham wajar. Dia pakai pendekatan terminal value atau infinity. Kalau saham itu tidak punya batas waktu. Seumur hidup teman-teman atau investor tetap inginkan saham itu nggak dijual ya udah. Gitu. Makanya jika dibandingkan perhitungan stock valuation dan bond valuation itu sedikit akan lebih sulit stock valuation karena itu tadi dia tidak memiliki maturity date, dia tidak memiliki usia jatuh tempo. Sedangkan kalau bond atau obligasi punya, gitu ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, sekarang perbedaannya antara bond dan obligasi itu di mana? Nah, ini gini. Kalau obligasi itu umumnya uh, ya dijamin oleh kepercayaan dari penerbit yang sebenarnya dia bukan usahanya tidak spesifik, misalkan dia produksi, jual barang dan sebagainya. Penerbit ini bisa bayar interest payment-nya atau kuponnya dan pokoknya dari pendapatan pajak dan sebagainya. Nah, ini kalau sudah ketahuan siapa yang mengumpulkan pajak yaitu pemerintah. Umumnya seperti itu. Relatif safe dan sangat sedikit default atau gagal bayar. Jadi teman-teman camkan ya, obligasi itu dia biasanya diterbitkan oleh pemerintah. Kalau sudah namanya pemerintah, relatif aman dan jarang dia bangkrut atau gagal bayar. Jadi obligasi kata kuncinya umumnya diterbitkan oleh pemerintah. Kedua, relatif aman dan uh, sedikit aman, lebih aman dibanding dengan bond. Karena apa? Itu tadi ya, pemerintah yang memiliki, yang memegang kebijakan moneter, fiskal dan sebagainya. Gitu ya. Oleh karena itu, karena pemerintah lebih aman dibandingkan surat hutangnya dibandingkan dengan bond, ingat yang pernah saya sampaikan sebelumnya,
Ketika instrumen itu resikonya lebih rendah, maka dia akan memberikan return yang lebih rendah dibanding instrumen yang resikonya lebih tinggi. Kalau dibandingkan instrumen obligasi dan bonds, maka kuponnya atau bunganya mana yang lebih tinggi? Nah, kalau key message-nya relatif lebih aman, maka dia akan memberikan return atau kupon yang lebih rendah dibanding bond. Obligasi memberikan return yang lebih rendah, artinya bond memberikan kupon yang lebih besar daripada obligasi, gitu ya. Sedangkan kalau bond, ini tadi karakteristiknya dijamin oleh pendapatan dari usahanya, gitu ya, yang diterbitkan penerbit. Kalau swasta itu biasanya kan punya usaha, dia entah rumah sakit, perkebunan, pengelola tol dan sebagainya. Oleh karena itu higher risk dan obligasi. Ya, jadi artinya kalau usahanya maju lancar, kalau usahanya nggak lancar, ya mereka akan sulit membayar kupon, apalagi prinsipalnya. Oleh karena itu dia lebih berisiko. Karena dia risikonya lebih besar, maka bond memberikan ya kupon yang lebih besar daripada obligasi. Nah, itu ya perlu diingat teman-teman. Saya lanjut dulu. Nah, ini bond lebih mudah dinilai harga suatu bond daripada saham karena hanya terkait dengan komitmen pembayaran bunga dan pokok utang. Selain itu, bond memiliki usia. Kalau bond itu streaming cash flow-nya itu hanya bunga atau kupon dan pokok. Jadi kupon itu bunga, pokok disebut prinsipal. Pokok itu nanti dibayar di akhir periode. Oke, saya pause dulu sebentar karena saya mau seruput kopi saya sebentar ya. Oke, I'm back ya. Oke, itu jadi bond lebih mudah menghitung harga bond dibanding saham karena bond streaming cash flow-nya atau cash flow yang mempengaruhi hanya dari bunga dan pokok hutang. Nah kan kalau saham itu dia ada terminal value karena dia tidak memiliki maturity date. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ini yang teman-teman perlu benar-benar perhatikan. Penilaian harga bond. Bond itu tadi dia memiliki streaming cash flow-nya, kupon, dan prinsipal. Prinsipal itu pokok yang akan dikembalikan di akhir. Jadi, kalau ini ada time value for money di sini ya. Di sini ada present value, di sini ada future value ya. Nah, prinsipalnya ini future value yang nanti teman-teman bayarkan pada saat membeli ya, cash outflow. Nanti pada saat jatuh tempo, present value ini akan dibayarkan ke teman-teman 100%. Ya, 100% akan dibayarkan ke teman-teman. Nah, sekarang kaitannya dengan suku bunga. Di sini teman-teman bisa lihat, ketika suku bunga naik, bond will decline. Oke, saya jelaskan misalkan bond. Di sini ada bond. Bond itu punya present value atau harga jual bond itu bisa par, diskon, atau premium. Saya ulang, bond itu punya ada 3 kemungkinan output harga jual bond itu dengan diskon ya. Lalu yang kedua bisa dengan par. Par itu seharga nilai yang tertera. Bisa juga premium. Premium itu di harga di atas premium itu di atas ini ya, nilai par. Jadi par itu yang tertera. Kalau bondnya tertera harganya 1000, ya parnya 1000. Oke, sekarang kaitannya kenapa di sini dijelaskan
tertulis kalau suku bunga naik, bond will decline. Ini tadi. Bond itu bisa dijual dengan diskon, bisa sesuai dengan harga, bisa juga premium. Ya, premium tuh kalau dijual di harga di atas harga par, gitu ya. Nah, ini saya tampilkan perbandingan grafik suku bunga yang mempengaruhi harga jual bond. Tadi saya bilang bond bisa dijual dengan diskon. Kalau bond tertulis harganya 1000, dia bisa dijual dengan harga diskon 10%, artinya 900. Bisa dijual dengan diskon 15%, artinya 850. Bisa dijual dengan premium bahkan. 10% premium bisa dijual dengan harga 1100. Misalkan seperti itu. Nah ini, tapi kan teman-teman harus benar-benar ingat kupon itu fix. Kalau dia maturity-nya katakanlah 2 tahun, ya, dengan kupon 10%, sepanjang 2 tahun dia akan memberikan kupon 10% terus sampai maturity. Gitu ya. Padahal kita tahu yang biru ini interest itu kan naik turun. Suku bunga sekarang naik turun. Dia nggak terus 10%, dia naik turun. Suku bunga pasar maksudnya ya. Misalkan tahun pertama 5%, tahun berikutnya 7%. Ketika suku bunga di pasar naik, harga bond harus turun. Kenapa? Karena kalau enggak, orang nggak ada yang mau beli. Iya kan? Nggak ada yang mau beli. Karena apa? Karena kalau tadi saya bilang, bond itu kuponnya fix. Kalau selama 2 tahun 10%, katakanlah seperti itu. Ya. Sampai maturity dia hanya memberikan 10%. Tapi padahal kalau di pasar itu harganya naik, ya, yang rugi siapa? Investor. Dia hanya menerima kupon atau bunga 10%, padahal di pasar harganya atau suku bunganya naik jadi 15% atau 13% bahkan. Maka dia akan rugi 3%. Oleh karena itu, untuk menarik pihak investor, ya, ketika suku bunga naik, harga bond harus didiskon. Contoh, misalkan dia ada bond usianya 5 tahun. Pada saat tahun pertama, ya, bond itu memberikan 6%. Ya, bond 6% di sini, 6%. Padahal suku bunga 5%. Oke, investor yang untung, pemegang bond holder yang masih untung. 6% karena lebih besar pendapatan bunga dari kupon, sedangkan pasar hanya 5%. Tahun kedua, suku bunga naik jadi 7%. Bond tetap sama, dia hanya menerima 6%. 6% terus sampai nanti itu. Ya kan? Nah, padahal suku bunga ini naik terus. Maka bagi bondholder, pemegang bond, dia akan rugi. Dia nggak akan mau beli kalau harga bondnya ini tidak didiskon. Oleh karena itu, harga bondnya didiskon, ya, untuk mendapat return yang lebih besar ketika dihitung dalam yield. Ya, contoh yang tahun kedua. Ketika suku bunga naik 7%, sedangkan bond hanya memberikan kupon atau bunga 6%, investor akan rugi. Karena lebih baik dia investasi di pasar dengan suku bunga 7% daripada dia hanya dapat dari bond sebesar 6%. Oleh karena itu, untuk menarik pihak investor, harga jual bondnya didiskon. Seperti itu. Ya, didiskon terus. Nah, itulah gambarannya komparasi antara suku bunga dan harga bond, di mana kalau jika suku bunganya naik, harga bond turun. Sebaliknya, kalau suku bunganya turun, harga bond naik, dijual premium. Itu perbandingannya seperti itu ilustrasinya. Oke. Nah, nanti kita langsung ke soal ya. Selanjutnya surat hutang ya. Instrumen surat hutang ini ada beberapa, diantaranya government bond, ini pemerintah, swasta, corporate bond, mortgage itu surat hutang hipotek ya, atau KPR ya, teman-teman pernah dengar KPR. Municipal bond,
Nah, municipal ini surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, Pemda dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ini masing-masing ciri-ciri dari surat hutang yang tadi ya, ada government bond, ada corporate bond, ada KPR, mortgage, hipotek, ada municipal bond. Nah, termasuk juga dengan risiko masing-masing ya. Teman-teman bisa baca langsung. Nah, saya langsung ke yield. Nah, ini yield ya. Perhatikan yield. Baca dulu keterangannya di sini. The most investment professional used to compare bond is yield to maturity. Yield itu belum tentu sama dengan kupon. Yield itu real return, nilai pendapatan real yang diperoleh atas instrumen investasinya. Maksudnya gini, kalau kita beli instrumen bond ya dengan kupon 5%, realnya berapa sih? Real kuponnya itu, real return atas bondnya itu belum tentu sama dengan 5%. Bisa lebih besar, bisa sebaliknya, bisa lebih kecil. Tergantung apa? Tergantung harga jual bond. Harga jual bond itu bisa juga kita jual dengan kupon diskon, dengan harga bond diskon, bisa juga dengan uh, harga bond par, bisa juga dengan harga bond premium di atas. Bayangkan, kalau dia dijual dengan harga diskon, sedangkan kuponnya memberikan 5%, apakah artinya yieldnya itu 5%? Tidak. Ini saya gambar dengan contoh time horizon. Misalkan bond dijual dengan diskon 10%, jadi dia harganya 900 ya. Terus dia memberikan kupon 10%. Ya. Artinya kalau 10%, 10% dari 1000 ini asumsinya harga prinsipalnya 1000 ya. Itu artinya 100. Future value-nya atau prinsipalnya pada saat jatuh tempo 1000. Ya, 1000 gitu ya. M-nya ya atau maturity-nya itu 3 tahun. 1 2 di sini 3. Nah, yield. Apakah yield itu sama? Tidak. Yield itu belum tentu sama dengan kupon atau interest atau bunga. Jadi kita harus ngitung dulu real return-nya yang didapat atas instrumen bond yang dibeli dengan harga 900 ini, berapa nilai yield-nya. Kalau sudah seperti ini, 3 tahun, kita perlu hitung dengan alat bantu financial calculator agar lebih cepat. Karena kalau tidak, tadi yang saya sampaikan, teman-teman harus hitung N-nya itu selama 3 tahun. Nah, nanti kita akan hitung. Jadi, yield itu belum tentu sama dengan kupon atau interest. Tergantung dari harga bondnya, apakah dia diskon par atau premium, tergantung dari maturity date-nya atau N-nya atau periodenya. Itu ya. Nah, bond ada juga yang menjual bond itu dengan kuponnya 0%. Kok ada? Ada. Kok mau orang investor beli bond dengan surat hutang dengan kupon 0%, tidak ada bunga? Mau. Dia dengan diskon. Jadi kuponnya itu dikonversikan ke diskon. Nah, di sini kita nanti akan berhitung mana yield yang memberikan return lebih besar, itulah instrumen surat hutang atau bond yang akan kita pilih. Gitu. Oke ya, itu tadi penjelasannya dari saya untuk yield. Sekarang saya lanjut dulu. Ini ada contoh. Saya hapus sedikit ya, teman-teman ya. Saya hapus sedikit ini. Saya hapus dulu biar teman-teman ini.
Nah, ini ada soal ya. Soalnya itu diketahui gini. Jadi gini, dalam menghitung bond atau obligasi, kalau dia tidak diketahui uh, monthly payment-nya, artinya frekuensinya berapa, dia annual, artinya setahun. Tapi kalau dijelaskan semi annual, artinya 6 bulan. Gitu ya. Nah, prinsipal itu kalau dibayarkan full 100% pada saat jatuh tempo. Dalam soal biasanya uh, kita pakai harga prinsipal biar mudah 1000, 100%. Untuk interest atau kupon ya, di sini ya, interest atau kupon di soal kalau disebutkan 10%, berarti teman-teman harus kali dengan pokoknya 1000. Ya, berarti sama dengan 100. Kalau kuponnya di sini 20%, dikali 1000 maka sama dengan 200. Jadi untuk interest atau kupon bisa disebutkan nanti soalnya dalam percentage, bisa langsung dalam ini dia, dalam value paymentnya, gitu ya. Maturity 3 tahun, price at zero ini maksudnya harga jualnya. Di sini soalnya harga jualnya 900. Artinya apa? Tadi saya bilang, harga bond ada 3 kemungkinan. Kalau dia dijual dengan 900, artinya apa? Diskon. Diskon berapa? 10%. Sehingga jadi 900. Diskon 10% dari 1000 berarti kan 900. Ditanya yield, real return-nya berapa sih? Real return-nya apakah 10% ini? Nah, tidak. Nah, di sini kita akan hitung. Gitu ya. Saya hapus sedikit teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman uh, mau menghitung mau menghitung secara manual, bisa saja ya, bisa. Caranya gimana, Pak? Nah, ini dia caranya. Jadi, untuk menghitung bond, formula dasarnya itu kita pakai TVM. Ya, sudah tahu ya semua ya, TVM. TVM itu rumusnya gimana, Pak? Rumus basicnya gampang. Ya, present value sama dengan future value. Ini ada sigma ya. 1 plus R pangkat N. N-nya itu periode. Jadi kalau dia ada 3 tahun, dihitung satu-satu. Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ya, Y-nya ini yang dicari. Ini kan udah ketahuan ya present value-nya. Ya, pada tahun ketiga, investor atau bondholder akan menerima kupon plus pokok. Oke ya, teman-teman cari. Kalau mau menghitung secara manual, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mau menghitung secara manual atau bagaimana? Nah, sekarang kita pakai alat bantu aplikasi yang teman-teman sudah download sebelumnya ya. Itu namanya Financial Calculator. Nah, kita tinggal buka Financial Calculator. Ini ya, tinggal diklik. Nanti kita masukkan. Nah, lihat teman-teman di Financial Calculator, kita pilih yang mana? Tadi saya bilang untuk ngitung yield pakai TVM. Ya, klik TVM di sini. Nah, cara ngitungnya gimana? Nah, di sini ada present value, payment, future, annual rate, periode, monthly, dan sebagainya. Yang pertama dari present value. Present value itu apa? Harga jual bond. Cash outflow. Jadi ini cash outflow. Teman-teman lihat nih. Cash outflow. Ini cash inflow. Dia masuk kupon, kupon atau bunga. Bunga plus pokok. Cash inflow. Ya, teman-teman jangan pernah lupa itu cara memasukkan angka present value karena dia cash outflow artinya duit keluar, modal keluar, simbolnya harus minus. Ya. Teman-teman lihat di soal di sini klik ketik 900. Jadi nilai modal yang
atau harga bond yang teman-teman bayar 900 minus. Sekarang payment. Payment itu apa? Payment itu ini tadi ya, kupon. Yang diinput di sini adalah bukan persentasi tapi amount-nya, nilainya. Nilainya 100. Jadi kalau disebutkan di soal kuponnya 5%, berapa angka teman-teman yang harus input di payment ini? 50. 5% kali 1000. Jadi yang diinput adalah amount-nya. Future value. Future value itu prinsipalnya, nanti yang jatuh tempo harus dikembalikan ke bondholder atau investor. Berapa? Di sini prinsipalnya future value-nya 1000. Jadi teman-teman klik 1000. Oke. Annual rate. Nah, annual rate itu yield nanti yang kita akan cari. Jadi kita skip dulu periodnya. Periodnya berapa teman-teman? Maturity-nya. Nah, di sini 3. Kita ketik 3 di sini. Tadi ingat, kalau bond tidak dijelaskan compoundingnya, pembayarannya mau sebulan, tiap 3 bulan, tiap 6 bulan, itu defaultnya annually atau tahunan. Jadi teman-teman harus rubah compoundingnya menjadi annually. Gitu ya. Nah, sudah ini semua. Yang di bawah mode N itu pembayaran awal bulan atau beginning atau ending, itu nanti kita skip aja. Terus decimal digit kita mau 2 digit, 3 digit, 4 digit, atau 5 digit. Kita 2 digit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, setelah itu kita mau cari yield ya. Kita klik rate. Oops, sorry. Salah ya, sebentar. Oh, ininya, sorry. Ininya berubah. Ininya kita annual. Oke. Jadi yieldnya 14,3%. 14,33% kalau di 2 digit. Itu ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kalau menggunakan kalkulator, menurut perhitungan financial calculator, yieldnya untuk soal ini adalah 14,3%. Ya, jadi benar, ini seperti di teman-teman lihat di monitor, yieldnya 14,33%. Gitu ya. Oke. Sudah paham semua ya cara menggunakan financial calculator. Berikutnya ada contoh soal lagi. Ya. Nah, perhatikan ini yang di financial calculator kita reset dulu ya. Kita hapus dulu. Oke. Soal berikutnya adalah jika semi annual. Nah, jika semi annual, tadi saya sampaikan kata kuncinya jangan lupa merubah compoundingnya ya menjadi semi annual. Kita di soal di sini menjelaskan interest paymentnya 50. Kita isi langsung di kalkulator ya, present value-nya berapa teman-teman? 900. Jangan lupa simbolnya untuk present value atau harga beli bond di awal, cash outflow dengan simbol minus 900. Paymentnya berapa? 50. Future value-nya berapa? 1000, karena ini pokok yang akan dikembalikan ke pemegang bond. Annual rate-nya nanti kita akan cari. Periodenya berapa? 3. Nah, kita rubah dulu di sini. Annual. Gini. Teman-teman coba lihat kembali di soal. Semi annual. Artinya pembayaran kuponnya setiap 6 bulan. Kalau setiap 6 bulan, setahun ada 2 kali. 2 kali kali 3 sama dengan 6 kali pembayaran kupon. Nah, kalau soalnya semi annual 6 kali pembayaran kupon, teman-teman rubah di sininya menjadi 6. Itu ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan lihat ya. Ini contoh di bawah. Kalau teman-teman nggak mau pakai financial calculator, mau menghitung cara manual seperti ini, gitu ya. Ini semester pertama, tahun pertama, ini semester kedua, gitu ya. Kita hitung terus, gitu ya. Nah, cukup pusing juga. Ya, kalau pakai kalkulator, kita tinggal klik
sorry, ininya ada yang kelupaan, semi annual saya rubah. Nah, 14,2. Jadi jangan lupa merubah compoundingnya semi annual, gitu ya. Hasilnya sama dengan yang ada di layar. Itu, oke. Teman-teman udah tahu ya cara menggunakan financial calculator. Jadi jangan lupa, emang beberapa kita harus teliti, seperti jangan lupa merubah compoundingnya, apakah dia annual. Jadi kalau nggak disebutkan di soal, dia otomatis annual. Kalau semi annual, teman-teman jangan merubah semi annual. Tadi saya agak sedikit lupa. Terus kalau dia semi annual berarti setahun 2 kali dikali dengan N-nya. Jadi periodenya di sini teman-teman harus rubah, gitu ya. Oke, saya uh, lanjut dulu. Oke. Nah, tadi saya bilang ada loh uh, bond itu dia tidak bayar kupon atau interest. Iya, karena dia diskon dari harga jual atau parnya, gitu ya. Nah, ini kita riset dulu yang di sini. Oke. Iya, kok bisa? Nah, ini contoh dia maturity-nya 60 hari. Katakanlah harga jualnya di diskon jadi 99 ya. Uh, terus jatuh temponya 100 dibayar 100%. Bankers diskon yieldnya berapa? Nah, ini kita lihat ya. P1 dikurangi P0 dibagi dengan P1. P1 itu ini 360 dari mana? Itu kalau dalam perhitungan internasional ya. Uh, di pelajaran keuangan finansial investasi internasional itu setahun itu dihitung 360 hari. Kalau di Indonesia 365. Ya, 60 hari 2 bulan. Berarti ini kita cari dulu setahunnya 60 harinya berapa. Oke. Nah, ini ketemu. Jadi uh, P1 itu pada saat jatuh tempo. Oke ya, jadi kita tadi ada interrupt sebentar ya. Oke. Nah, di sini diketahui diskon yieldnya 6%. Artinya pada saat maturity 100%, 100 ya, dikurangi 99 dibagi 100, maka diketahui diskon yield untuk 60 hari ya itu 6%. Oke. Nah, contoh soal. Coba hitung perbandingan bond A dan bond B, mana menurut teman-teman yang memberikan yield lebih besar sehingga bond tersebut dipilih sebagai instrumen investasi teman-teman. Cara menghitungnya tadi seperti sudah jelas ya. Kita hitung pertama bond A. Bond A kuponnya 10%, bond B 3%. Kalau dilihat kupon yang paling besar tentunya bond A. Tapi apakah otomatis kita pilih? Kita lihat dulu. Prinsipalnya 100 ya, artinya future value-nya 100. Bond B juga sama 100. Price-nya, loh ini kok lebih mahal daripada prinsipal atau pokok. Berarti ini dijual dengan premium, yang ini bond B-nya diskon. Maturity-nya 15 tahun, dua-duanya sama. Frequent payment-nya atau compounding-nya annual. Nah, teman-teman hitung apakah mau pilih yang A atau B. Cara menghitungnya sederhana. Kita balik ke financial calculator ya. Kita isi present value-nya dulu. Present value cash outflow yang kita, harga bond yang kita bayarkan. Yang bond A dulu ya, kita pilih, kita ikut ini. Kita ketik di sini 100 minus 138,9, sorry. 9. Kuponnya berapa paymentnya? Kuponnya 10%, berarti dia 10% dikali pokok 100 berarti dia 10. Future value-nya berapa? Prinsipalnya nanti jatuh tempo harus dikembalikan 100. Annual rate yang kita cari periodenya berapa, N-nya 15.
Ingat compoundingnya di situ annual kita rubah. Kita cari, kita klik rate, kita cari yieldnya. Nah, bond A memberikan yield 6%. Oke, sekarang kita reset, kita hitung yang bond B. Bond B, dia present value-nya, harga beli bondnya, ya 70,22. Oke, lalu paymentnya berapa? 3%. Kuponnya 3% kali 100 berapa? 3. Future value-nya atau prinsipalnya 100, periodenya 15. Kita rubah di sini compoundingnya annual, kita klik rate. Nah, 6,08 atau 6,1. Artinya bond B memberikan yield lebih besar daripada bond A. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya contoh yield to maturity. Ya. Kalau ada soal seperti ini, saya jelaskan soalnya. Ini ada outlay bond, ada 3 bond single, satuan ya maksudnya, ABC. Bond ABC. Bond yang A, harga jualnya bond par. Gitu ya. Kuponnya memberikan $15, $15. Pada saat jatuh tempo, dia harus dikembalikan ke bondholder oleh emiten atau oleh issuer pokok plus kupon. Jadi $115. Sehingga teman-teman ditanya maturity-nya atau yield-nya berapa. Begitu juga dengan B, dia dijual dengan harga par. Ini kuponnya, ini pokok plus kupon. Ini periodenya. Berarti yang bond B, N-nya atau maturity-nya 2. Nah, yang bond C dijual dengan diskon ya. Dengan kupon $9, pada tahun ketiga dikembalikan pokok plus kupon. Nah, yang menarik ini kombinasi A plus B. Jadi maksudnya kalau bondnya itu dikombinasi, ini arus cash flow-nya. Ini ditambah ini 200. Nah, ini ditambah ini jadi 21, ini tambah. Lalu yang BC, ini B sama C dikombinasi. Ini tambah ini. Yang AC ini. Nah, coba teman-teman hitung. Nah, mungkin menghitung yang single bond teman-teman nggak ada masalah. Cuman yang akan jadi masalah ini yang kombinasi bond. Karena bagaimana kita menginput kupon yang setiap tahunnya tidak sama. Itu ya. Kita ambil contoh ngitung yang C dulu. C. Yang C kuponnya 92. Sorry, harga beli bondnya 92. Kita ketik di sini 92. Sorry ya. 92. Terus kita lihat di sini kuponnya berapa? 9. Future value-nya berapa? 100% ya. Sudah 100 pasti. Lalu periodenya berapa? Di sini yang kupon bond C 3. Di sini 3, di sini dia kita klik annual rate. Nah, di sini memberikan yield 12,35. Kalau ini sudah jelas, ini pasti 15. Ini juga udah jelas, pasti 6. Gitu ya. Sekarang yang ini bagaimana? Nah, kalau streaming cash flow-nya tidak sama, kita reset dulu, kita balik ke financial calculator. Teman-teman lihat ya, menggunakan apa di sini pilihannya? Apakah TVM juga? Tidak, pakai IRR ya. Pakai IRR. Nah, di sini pakai cash flow. Jadi untuk menghitungnya pakai cash flow. Cara menghitungnya gimana? Ingat, cash outflow itu simbolnya amount-nya minus. Jadi yang cash outflow pertama di sini yang kombinasi bond A plus B itu 200. Kita ketik angkanya, masukkan angkanya 200.
cash outflow yang kedua, duit masuk, incoming cash flow 21. Di sini tahun kedua 121, lalu tahun ketiga 115. Oke ya. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, kita klik calculate di sini. Nah, ternyata kombinasi yield atas bond A plus B 11,2,9. Ya, kita coba lagi. Yang kedua, kombinasi bond B plus C. Di sini tahun pertama tahun ke 0 ya, cash outflow-nya minus 192, lalu incoming cash flow-nya 15, lalu 115, lalu 109. Nah, ini yang B plus C, kita lihat di sini, kita langsung calculate. Nah, kita lihat di bawah, di sini dia 9,65. Nah, yang terakhir A plus C ya, ini kita lihat ya, A plus C minus 192, cash outflow-nya 192, di tahun pertama dapat kupon 24, tahun kedua dapat kupon 24, tahun ketiga pokok plus kupon ya. Kita akan hitung berapa yieldnya, 13,7 satu ya. Nah, itu ya. Jadi yang single bond pakai TVM, kalau yang ini pakai IRR atau cash flow ya. Oke, ini saya hapus dulu biar teman-teman bisa lihat di layar. Oke ya, ini semuanya hasilnya sama ya. Oke. Nah, gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir, ini saya langsung ke sini, gitu ya. Sekarang tadi saya jelaskan ada bond loh yang tidak memberikan diskon, tidak memberikan kupon. Nah, ini contohnya. Contoh soalnya di sini, teman-teman harus jeli ya. Soalnya di sini 6 month berarti dia apa? 6 month semi annual. Nah, di compoundingnya teman-teman harus ubah semi annual. Contoh soal. Artinya future value-nya atau prinsipalnya dibayar 100%. Ya, dibayar 100%. Kalau dia dijual dengan harga 970, nanti pada saat jatuh tempo tahun pertama pokoknya dikembalikan $1.000 atau 100%. Kita balik ke TVM ya, di kalkulator finansial. Kita klik di sini harga beli bondnya berapa? 970,87. Kuponnya bagaimana? 0. Future value-nya teman-teman harus isi 1000. Periodenya berapa? 1. Ininya teman-teman pilih semi annual. Nah, bedanya kalau yang tadi itu periodenya and pembayaran kuponnya dikali dengan frekuensi pembayaran kupon. Kalau di sini tidak ada pembayaran kupon karena 0. Berarti yang diisi periodenya tetap sesuai dengan maturity 1. Nah, teman-teman tinggal langsung klik ya. Sini 6%. Kita hitung contoh yang kedua saja. Tahun bond yang kedua harganya 933 933,51. Paymentnya tadi kuponnya 0, future-nya 1000, prinsipalnya annual rating kita cari, periodenya ini dia ya, periodenya 2. Jangan lupa merubah compoundingnya menjadi semi annual, lalu kita klik rate 7%. Nah, sekarang kita yang ketiga terakhir contoh, nanti teman-teman hitung sendiri.
harga bondnya 889, paymentnya 0, future value-nya 1000, annual rate-nya yang kita cari, periodenya yang ketiga ini 3 ya. Di sini 3. Kita rubah di sini semi annual, kita klik, nah 8. Gitu ya. Oke. Nah, setelah itu apa? Nah, teman-teman bisa lihat semuanya cara menghitungnya menggunakan financial calculator sangat membantu ya, sehingga teman-teman bisa menghitung real return-nya atau yield atas instrumen bond yang teman-teman miliki berapa persen sih sebenarnya. Jadi teman-teman bisa menghitung, sudah bisa memilih instrumen surat utang mana yang memberikan yield lebih besar gitu ya. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kurang lebihnya atau ada kekeliruan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.